saya tuh sampai gini. Ternyata enggak. Saya tuh merasa gimana ya? Ternyata seorang Renadi yang selama ini tidak kita anggap apa-apa, ternyata bisa. Itulah yang membuat saya tuh sampai saya tuh ke Aselo, kamu tuh gini, ke Aselo tuh ada kodrat alam sama-sama. Ya betul. Ke Aselo itu saya gini, Aselo kamu memberi motivasi ke Renadi waktu itu karena waktu itu saya bagi dalam 3 kelompok. Waktu itu memang saya masih kasih video ya, saya itu kan nggak tahu waktu itu ternyata ini adalah kelompok visual, kelompok auditori, kelompok kinestetik, itu saya tuh nggak paham waktu itu. Memang betul-betul saya nggak paham. Ternyata dalam K13 ataupun KTSP kita sudah menerapkan itu, gitulah. Cuma namanya aja kalau dalam kurikulum Merdeka sudah berbeda, itu aja. Jadi semua guru itu pasti sudah menerapkan itu ya Bapak Ibu ya. Cuman selama ini kita nggak paham, oh ini termasuk diferensiasi proses, diferensiasi konten, diferensiasi produk, seperti itu. Dan waktu itu kan saya bagi pengalaman saya, pengalaman praktik baik saya itu waktu itu saya bagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama itu dibimbing, saya kasih visualnya, itu yang ada di anggotanya itu adalah Ima ya. Ada 3 anak karena dia yang mampu di situ. Nah, termasuk Aselo, terus yang kelompok kinestik itu anak-anak yang selama ini nakal ya Bu ya. Nggak bisa apa-apa, dia tuh selalu berulang di dalam kelas. Makanya itu yang kelompok visual itu saya kasih videonya, dia langsung saya kasih LKPD. Coba kamu isi ini, ternyata dari dia mendengarkan itu, dia sudah bisa menjawab. Terus yang dari kelompok kinestik itu saya gunakan dengan menggunakan media praktek. Saya buat sebuah lingkaran, coba kamu gunting. Tentukan unsur-unsurnya yang sudah saya jelaskan tadi. Waktu pelajaran minggu sebelumnya itu saya jelaskan tentang unsur-unsur sebuah lingkaran. Setelah itu dia tuh mengerti, oh ternyata juring ini, oh diameter itu ini, gitulah. Jadi kita itu jangan menganggap bahwa murid kita itu tidak bisa apa-apa. Siapa yang nggak? Enggak gitu. Kita selama ini termasuk saya ya Bapak Ibu ya. Saya aja kadang bisa. Saya itu gini kalau ini namanya pengalaman pribadi ya. Jadi termasuk Bima itu kalau setelah saya lihat saya amati, dia tuh lebih suka pada prakteknya ketimbang dia mendengarkan. Kalau dia saya jelaskan dengan ceramah itu tetap dia tuh pikirannya kemana-mana. Oh tetapi kalau saya kasih dengan media, oh dia tuh paham. Oh caranya seperti ini. Oh iya seperti itu. Gitu. Jadi itu pengalaman pribadi saya. Mungkin selama ini saya tidak paham tentang diferensiasi. Jadi kelah bununung jempol, kelah lainnya ya lingking gitu. Enggak boleh. Bentar. Ini kita sebagai PR kita sebetulnya. Ternyata anak kita berlanjut di kelas 8. Tugas kita kan. Tugas kita untuk membimbing mereka menjadi lebih baik. Tugas kita karena wali kelasnya kan juga sudah berbeda. Jadi mereka punya PR. Oh dulu murid yang dari Pak Fakih itu Bersalah dong. saya tidak mengatakan Pak Fakih bersalah. Biar Pak Fakih menilai dirinya sendiri. Itu bukan kewenangan saya. waktunya habis. Boleh Lis, waktunya habis. Yang kami hormati, sebelum menceritakan pengalaman hasil mengajar kami selama menghadapi kurikulum Merdeka, alangkah baiknya biar tidak saling mengejek, ya. Biasanya tuh sering berantem,
Kalau di lingkungan sekolah yang sering berantem yang saya amati itu biasanya Bani dengan Pak Ulum. Ya, saya memberikan yel-yelnya. Pak Ulum, siap ya Pak Ulum ya, nanti menjawab senyum. Ya. Baik, yel-yelnya adalah Sudah. Kerpean bukan, enggak apa-apa, kerpean. oh iya. Contohnya ya, contohnya Pak Ulum. Kalau kau suka hati, ayo senyum, senyum. Senyum belum? Ya, Bapak-bapak, Ibu, ya, ikuti semua. Kalau kau suka hati, ayo senyum, senyum. Kalau kau suka hati, ayo senyum, senyum. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, ayo senyum, senyum. Nah, bagus. Senyum bukan berarti seperti itu ya. Ya, kalau bisa jangan terlalu ini pengawasannya. Lagi ya. Siap Pak Ulum? Minta tolong Pak Ulum berdiri di sebelah saya Pak Ulum. Sebut tangan saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hormati. Mungkin dengan yel-yel seperti ini yang biasa kami lakukan adalah berhubungan dengan kelima yang sudah diterapkan di lingkungan SMP 1 mereka ini. Mengapa demikian, Bu? Karena kalau di pelajaran kelima itu biasanya maaf ya, mungkin Bapak Ibu guru yang belum pernah mengajar di kelas 7 sebelumnya, saya pun juga masih meraba-raba. Bukan mudah maklum, meraba-raba tentang adanya perubahan kurikulum merdeka yang sudah diterapkan di SMP 1 mereka ini. Berarti kalau harus sudah diterapkan, siap tidak siap, guru ASN harus sudah menyiapkan diri. Ya, tapi meraba-raba. Iya, tapi dalam masih meraba-raba. Itu dengan terbentuknya CDP. Ya, Pak Ulum. Tidak tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Ya maaf Pak Ulum, prospek yang bagus Pak Ulum. Ya Bapak Ibu, kami lanjutkan berbagi pengalaman mengajar kami, yaitu khususnya di Mapel Bahasa Indonesia. Di Mapel Bahasa Indonesia ini, kalau saya amati dari kurikulum KSP, mengacu lagi kepada kurikulum K13, kemudian ada perubahan lagi yaitu menempuh abad 2001 yaitu kurikulum merdeka. Lah, dari perubahan itu memang sebenarnya tidak jauh. Apa yang sudah diterapkan dari itu mulai dari segi pembelajarannya, cuma hanya itu mengistilahkan kata baru. Kalau menurut saya pribadi, karena apa? Mulai dari pendekatan mengajarnya itu hampir sama dengan tidak jauh beda dengan kurikulum KTSP, kemudian K13 dengan kurikulum merdeka. Karena sekarang ada istilah pembelajaran diferensiasi. Berarti diferensiasi itu mengacu pada minat dan potensi belajar siswa. Mana yang perlu dideskripsikan seperti itu. Kemudian menulis berarti kaitannya dengan berkaitan dengan proses metode konten. Kinestetik. Ya, berarti siswa melakukan atau menulis misalnya kita silakan kalian menuliskan tentang deskripsi lingkungan sekolah, kemudian diceritakan sesuai dengan karangan kalian masing-masing atau kakak karangan masing-masing. Itu yang kami dapatkan di situ. Kemudian tidak hanya kami, maaf ya Bu Jana, ya.
tidak hanya saya melakukan pembelajaran di dalam kelas, tapi juga saya arahkan ke luar lapangan biar murid itu tidak tidak terlalu menonton di dalam kelas. Jadi sering saya arahkan di lapangan. Kemudian saya memberikan materi sejuga di situ. Itu saja mungkin praktek mengajar saya selama 1 tahun untuk menghadapi abad 21 ini. Kemudian sekali lagi, saya pribadi karena ini kan berbasis didik jaring, kelemahan saya di situ tuh tidak terlalu mahir dalam menggunakan IT. Mungkin Bapak Ibu sudah memahami kalau saya tuh sebenarnya ingin membuat konten. Enggak buka pertanyaan. Enggak buka pertanyaan. Praktek baiknya. Selanjutnya kepada Bu Reni mana? Oh, menghilang, Bu Tati gantinya. Berarti Bu Tati lebih dulu ya dari mantan PKN. Iya tidak apa. Yang penting berbagi dengan teman-teman. Siapa tahu nanti hasil dari ibu berbagi itu bisa diterapkan oleh teman-teman. Syukur-syukur lebih baik. Amin. Silakan Bu Tati. Bapak Ibu, sebenarnya saya tidak kurang begitu siap karena memang divisi Ibu Triana baru-baru aja ya. Andaikan sudah divisi mulai teman-teman ini mungkin sudah dikonsep walaupun 1, 2, 3. Terima kasih atas kesempatannya. Pengalaman baik tentang pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Merdeka selama saya mengajar 1 tahun di kelas 7. Sebenarnya apa yang saya kerjakan selama ini seperti apa yang dikatakan oleh Bu Ani tadi, kayaknya sudah ada, maksudnya sudah mencakup apa yang Bu Afni jelaskan tadi. Nah, seperti itu. Jadi pengalaman saya yang paling berkesan misalnya di kelas 7 awal-awal masuk itu ya seperti biasanya, kemungkinan juga sama dikerjakan oleh semua guru, mengadakan perkenalan dulu antara guru dan murid yang sangat berkesan sehingga murid secepat itu mengenal ke gurunya. Kemudian yang kedua membuat kesepakatan. Kayaknya ini saya laksanakan di kelas saya sebagai wali kelas. Mungkin di kelas yang lain hanya 1-2 anak. Membuat kesepakatan itu ya tentang kebersihan kelas, tentang kerapian, keindahan dan sebagainya. Tentang bagaimana menjaga kekompakan dan toleransi, bagaimana cara berkompetensi yang sehat. Kemudian berikutnya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang dimaksud misalnya mencari tahu tentang latar belakang siswa. Misalkan mencari tahu siapa orang tuanya, di mana rumahnya dan sebagainya. Kemudian mencari tahu juga tentang permasalahan yang dimiliki oleh siswa, walaupun sebenarnya ini kewenangan guru BK, tapi paling tidak kita sebagai wali kelas termasuk guru juga kita kemungkinan harus banyak tahu tentang anak didik kita yang kita hadapi sehari-hari. Kemudian termasuk juga gaya dan minat belajarnya. Kemudian harapan-harapan yang akan dimiliki atau yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Yang terakhir tentang menjelaskan sekilas tentang materi yang akan kita bahas selama 1 tahun. Termasuk ini saya bahas dengan semua anak dari kelas 7A sampai kelas 7E. Sehingga materi apa saja yang kita pelajari itu betapa menarik dan serunya materi yang akan kita bahas selama dalam 1 tahun itu. Termasuk juga penilaian yang akan kita lakukan dan yang elemen yang namanya tentang kebinekaan global.
Ya, elemen itu ya bukan ya. Dalam kurikulum merdeka, definisi, maaf, kurang paham. Definisi dalam kurikulum merdeka diantaranya tentang kebinekaan global. Kebinekaan global di sini saya memang ada materi yang mengangkat tentang keberagaman budaya. Saya terapkan di kelasnya Bu Nunung. Sebenarnya ini sudah berhasil dengan mencari tahu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Di mana setiap kelompok ini anak saya bagi tugas untuk mencari tahu keberagaman sara. Maksudnya ibu saya singkat keberagaman sara. Keberagaman sukunya kelompok 1 misalnya. Ada anak didik saya sendiri di kelas 7B, Pak Ulum. Iya, Pak. Kalau di kelas yang lain Sebagai wali kelas, saya tanya sebagai wali. Apakah itu terlalu dalam Anda menanyakan? Pertanyaan saya hanya, nak kamu di mana rumahnya? Siapa orang kamu? Katanya internal. Begitu, hanya begitu aja Pak Ulum. Sehingga antara anak dan guru itu semakin dekat gitu aja Pak Ulum. Tidak, sebenarnya saya sampaikan Terlalu dalamnya itu masalah apa? Saya tidak bertanya tentang pekerjaan orang tua apa, permasalahan dalam keluarga apa, enggak. Tapi memang saya bertanya itu secara klasikal. Tidak sudah. Kalau umpamanya nanya nama, oke, alamat oke. Yang sebabnya nanya tadi di mana keadaan keluarganya, gini menurut saya itu terlalu dalam masuki suatu anak siswa yang menurut saya ranah privasi seperti itu. Sebenarnya hal yang disampaikan Bu Tati karena mungkin beliau adalah sebagai wali kelas. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan itu juga hal itu sangat boleh untuk ditanyakan ke siswa. Dalam arti seperti ini, bukan terlalu privasi ya, tapi ada metode selain pembelajaran diferensiasi, ada ini konsep pembelajaran sosio-emosional. Nah, jadi pada konsep pembelajaran sosio-emosional sebenarnya pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosio-emosional. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita bisa lihat ke anak-anak bagaimana kira-kira perasaan siswa kita terlebih dahulu. Kita bisa tanyakan, mengajak mereka masuk ke dunia kita sehingga mudah untuk mengarahkan mereka. Contoh hal yang bisa kita lakukan misalkan, anak-anak hari ini jika anak-anak diminta untuk menggambarkan satu benda, kira-kira anak-anak mau menggambarkan benda apa? Misalkan, saya air, Bu, saya api, Bu, saya matahari. Nah, saya lihat kamu kok murung hari ini, kenapa kamu memilih api? Kita bisa tanyakan mereka sehingga mereka bisa merefleksikan diri mereka bisa terbuka dan lebih fokus ke pelajaran. Itu kan saya bicarakan yang kedua itu. Digital dan siswa itu supaya menjadi merdeka seutuhnya. Yang pertama saya amati dari sini, di sini banyak guru-guru yang bagus ya, seperti Pak Aap itu ya, dan kita harus meniru. Tapi karena mungkin waktu dan kesempatan kita yang tidak seperti beliau, tapi kita harus mengusahakan, yaitu pemanfaatan Canva dan Squeezes yang biasa Bu Triana lakukan itu bagus itu ya, Canva dan Squeezes harus kita kembangkan, terutama yang kemarin kurmer pertama belum sebegitu, nanti kurmer kedua kelas 8 kita harus lebih giat lagi. Demi apa ya, untuk kemajuan pendidikan kita dispensakan. Kemudian pemanfaatan HP, tadi saya sempat bicara dengan Pak Fadil. Pemanfaatan HP di Mapel ya, itu bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Saya selama ini memanfaatkan HP pada materi dan media pembelajaran. Di situ mereka beri link ya, 3 link untuk mereka menyimak materi dan 3 dari 3 video tersebut. Mereka merdeka mengambil link yang mana yang mereka anggap mudah dan mengerti, kemudian mereka presentasikan di depan kelas. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Blegar, perlu saya sampaikan pada Pak Isman, kegiatan
kami tadi dimulai di 07.30 Pak. Kami mulai dari berbagi praktik baik. Teman-teman masing-masing mata pelajaran menyampaikan pengalamannya selama mengampu mata pelajaran untuk kurikulum Merdeka selama 1 tahun terakhir ini, karena ini ada yang mengampu di kelas 8 dan kelas 9, sehingga yang sekarang mengampu di kelas 7, sehingga perlu ada gambaran bagaimana mengelola atau mengampu mata pelajaran di kurikulum Merdeka. Kemudian disampaikan juga pendalaman tentang PNM. Kami dapat di laporan bahwa dari 31 yang login, hanya 17 yang di rapor pendidikan. Kami bertekad siap untuk menaikkan kualitas rapor pendidikan kami, ya mungkin minimal 50%, Pak, meskipun tidak mencapai 60%. Untuk selanjutnya saya berharap arahan, bimbingan dan pencerahan dari Pak Isman untuk penguatan implementasi kurikulum Merdeka kami untuk tahun kedua di program sekolah bergerak. Kami siap menerima arahan, bimbingan dan pencerahan dari Pak Isman, meskipun ini sudah jam 11 Pak Isman, karena Pak Isman tadi masih ada acara di alun-alun dan di Trage juga. Saya kira itu Pak Isman dan saya. Untuk selanjutnya kami mohon ada penguatan implementasi kurikulum Merdeka dari Pak Isman selaku kasih kurikulum dan penilaian. Saya kira itu dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan Pak Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat Kepala PTD SMP 1 Blega, yang kami banggakan, para pejuang pendidikan, para guru hebat, guru penggerak di SMP Negeri 1 Blega. Semuanya guru penggerak, Bapak Ibu. Walaupun levelnya bukan guru penggerak, tetapi semua guru saat ini di sekolah-sekolah yang IKM, yang lebih-lebih SD, ini penggerak semua, karena semuanya selalu sudah tergerak, sudah bergerak, menggerakkan juga sudah, walaupun capaiannya masih dalam proses, Bapak Ibu. Jadi itulah proses pendidikan di negeri ini terus mengalami transformasi. Sejak tahun 2019 sudah dicanangkan program yang disebut dengan Merdeka Belajar. Bapak Ibu, mohon maaf sangat terlambat. Barangkali kalau guru memberikan pelajaran di akhir itu adalah yang paling berat tantangannya. Tapi kalau di sini saya melihat tidak ada tantangan, karena Bapak Ibu sudah menunggu mungkin. Mohon maaf Bapak Ibu, hari ini tadi di pagi hari ada mendampingi Bapak Kepala di alun-alun dalam rangka USN. Jadi di perjalanan saya ganti kostum untuk ke sekolah. Di Trage ada 2 tempat, yaitu di kelompok SMP swasta, lalu geser ke SMP 2 ke sini. Mau geser ke kamar sudah kan nututi Bapak Ibu. Jadi ada kamar, lalu ada
tidak bisa hadir undangannya karena memang banyak kegiatan. Bapak Ibu, saya senang sekali bisa ketemu kembali dengan Bapak Ibu. Tentunya perasaan hati yang sudah tergerak ini, Bapak Ibu, perlu kita tindak lanjuti. Momen-momen yang tepat ini jangan sampai hilang, karena momen transformasi ini di banyak kesempatan banyak sekali yang perlu kita laksanakan, Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya di awal baik Bapak Ibu, saya tanya balik, barangkali siapa di antara yang ada di sini yang putra putrinya mondok? Ya, ada 3 orang yang malu-malu untuk mengangkat tangan, malu-malu. Termasuk putranya kepala sekolahnya yang di pondok. Jadi ada 3 orang sedikitnya. Kenapa dibawa ke pondok? Intervensi sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kemdikbud, melalui BPPMP, melalui BPGP, melalui Dinas Pendidikan terhadap peningkatan mutu di sekolah. Melalui program SP ini sudah dilakukan, pendampingan sudah dilaksanakan, bintek ya, biasanya judul-judulnya bintek itu, bimbingan teknis apa, itu adalah bentuk-bentuk intervensi. Kita juga dievaluasi tiap periode tertentu secara berkala. Pertemuan-pertemuan PMO antara dinas dengan fasilitator dan sebagainya yang terlibat di dalam program itu adalah bentuk-bentuk intervensi, Bapak Ibu. Jadi pendampingan itu sifatnya antar sekolah bisa berbeda. SMP 1 di sini berbeda cara saya memberi pendampingan ke SMP Al-Hamidiyah misalnya, karena karakter sekolah beda, karakter guru beda, karakter lingkungan belajar beda, dukungan beda, jadi berbeda. Jadi tidak sama. Sebagaimana Bapak Ibu melaksanakan pelayanan pendidikan terhadap peserta didik yang berbeda satu sama lain sebagai pembelajaran berdiferensiasi, kami dinas juga berbeda cara mendampingi. Ada 257 sekolah di Kabupaten Bangkalan, 55. Jadi mereka bersikukuh dengan kurikulum 13. Tapi ketika kami beri arahan tentang aturan pembelajaran dan asesmen, menjadi menyesal tidak mendaftar. Karena proses pembelajarannya, asesmennya sudah gak pakai lagi, rapotnya sama pedomannya dan formatnya. Nilai yang dicantumkan 1 nilai. Karakter dipetakan ke dalam P3. Jadi di sini yang kelas 9 nanti rapotnya ya kan strukturnya tetap K13. Tapi rapot kan sudah sama. Kecuali apa? P3 ya. Jadi penilaian sikap diperlukan dalam rangka Bapak Ibu untuk belajar bersama, bukan untuk dipanggil bersama nanti seperti dulu waktu K13 kan bersama-sama dipanggil ya, semua guru bahkan. Tapi sekarang tidak ada. Karena itu Bapak Ibu melalui aspek PBD, perencanaan berbasis data, ketika ketemu bahwa pengalaman pelatihan guru masih minim, melalui rapot dimensi C2 kalau tidak salah, nanti tolong dilihat lagi C2 apa C3, pengalaman pelatihan guru masih minim, maka dibuatlah akun belajar, dibuatlah platform untuk belajar guru, yaitu platform Merdeka Mengajar. Untuk kami di dinas
dan instansi lain bisa melakukan pemantauan, mengevaluasi melalui dashboard. Kami bisa melihat. Jadi melalui PBD ini pemerintah sudah merencanakan ini, Bapak, terdata sekian. Bagaimana cara untuk memaju guru untuk belajar, untuk meningkatkan mutu. Perencanaan berbasis data di tingkat pusat itu seperti itu. Di tingkat sekolah perencanaannya adalah bagaimana menindaklanjuti, memfasilitasi, melaksanakan indikator-indikator merah pada rapot untuk menjadi sebuah visi misi sampai kepada indikatornya. Itu menjadi program sekolah dalam 1 tahun pelajaran. Itulah Bapak Ibu yang kedua ya. Jadi intervensi berupa pendampingan, yang kedua perencanaan berbasis data. Bagaimanapun Bapak Ibu, sebuah peningkatan mutu SDM menjadi sebuah keniscayaan. Tidak boleh berhenti sampai di sini, walaupun diakui peningkatan itu ada, tapi terus-menerus harus ditingkatkan. Jangan menyamakan kita dulu waktu awal-awal atau ketika kita menjadi murid dengan kita ketika menjadi guru. Pasti butuh layanan yang berbeda. Pasti butuh menganalisis dulu terhadap potensi siswa, karakter siswa melalui analisis kognitif dan non kognitif untuk mengetahui layanan apa yang cocok bagi mereka, peningkatan potensi apa yang pas bagi mereka. Jadi tidak lagi ada seperti kita dulu, seperti saya waktu jadi murid atau saya jadi guru. Sudah menggerakkan juga sudah, tapi apakah sudah berhenti sampai di situ? Terus kita lakukan sehingga tujuan dari visi misi yang sudah ditulis di KUSP itu yang juga sudah dijabarkan dalam indikator-indikatornya itu dapat tercapai. Walaupun tercapai, dievaluasi kembali kekurangan. Karena kita pasti punya kekurangan, sebagaimana kita pasti memiliki kelebihan. Kelebihan dan kekurangan itu pasti selalu bersama, Bapak Ibu. Tidak mungkin punya kelebihan semuanya atau kekurangan semuanya. Pasti ada kurang, ada lebih. Sebagaimana ada siang, malam, ya, positif, negatif, kelebihan, kekurangan. Kekurangan harus kita jadikan sebagai cambuk bagi kita. Kelebihan harus kita manfaatkan untuk meningkatkan hitam putih potensi. Hitam putih juga ya. Putih hitam putih. Jadi Pak Taufik. Jadi itulah kita Bapak Ibu warna-warni ya. Makanya Benika Tunggal Ika cocok buat ini. Ya. Bukankah salah satu dari P3 itu kebinekaan? Tapi kita tetap satu. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf materi singkat ini barangkali karena kami ada acara lain Bapak Ibu. Kali ini acara keluarga pada hari Sabtu. Weekend harus. Pasti Bapak Ibu kan juga weekend. Ya, betul. Cara-cara kita weekend itu berbeda. Ya. Yang punya cucu pasti ingin ketemu cucunya. Yang punya putra putri masih lucu-lucu pasti ingin bercanda di rumah. Ya. Termasuk warna-warni kehidupan. Sekarang itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi tetap semangat, terus berinovasi, terus berkarya. Selamat juga kepada teman-teman yang sudah membuahkan karya melalui komunitas
penggerak CGP atau GP. Kan sudah jadi GP Pak ya? Belum SK-nya. Calon Pak, masih calon. Tapi saya merencanakan sudah GP. Karena sudah selesai programnya. Melalui komunitas kompak terbang. Saya kira menginspirasi teman-teman lain agar terus tidak berhenti untuk berinovasi dan berkarya inovatif. Itu yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan kami semua juga dikaruniai kesehatan sehingga bisa melanjutkan tugas-tugas. Dan tahun pelajaran ini semoga masih bisa ketemu Bapak Ibu. Program atau kegiatan lain karena tahun depan karena saya sudah memasuki purna tugas. Ya mohon diterima kalau main-main ke rumah Bapak Ibu. Itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت ونجاة من النار ونعيم إن شاء الله وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربي سبحانه يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الفاتحة. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Rabbi atas rahmat jalan.